Berapa tadi jamaah? Kubur memanggil kita setiap hari setiap hari ini bukan ini, setiap hari manggil sama kita 5 buat kita persiapan. Yang pertama, saya rumah kesendirian, jadikan bagimu teman pendamping besok dalam kubur, yaitu dengan baca qiraatul Quran, baca Quran. Yang kedua, saya tempatnya kegelapan, terangi saya nanti dengan salat malam. Yang ketiga, saya tempatnya tanah, maka bawa hamparan kasur, yakni amal soleh. Yang keempat, saya tempatnya dihamparkan ular besok dalam kubur, jaga bawa penangkal-penangkalnya, yakni kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan menangis, banyak menangis karena takut ke Allah. Yang kelima, saya tempatnya pertanyaan malaikat munkar nakir, siapkan jawabannya dengan memperbanyak di atas punggungku dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana wa bil ulumil amilin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang tergabung dalam taklim Nurul Barokah, yang insyaallah di malam ini kita ditaburkan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah langkah kita dari rumah masing-masing menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk thalabul ilmi, maka sebelum langkah kakinya terinjak ke bumi untuk melangkah, dosanya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang insya Allah dosa-dosa kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapuskan kesalahan kita zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Sesungguhnya kubur Pak, itu kubur yang kita bakal datengin ketika kematian kita nanti. Itu kuburan kita bakal ngomong setiap hari 5 kali, manggil kita setiap hari 5 kali. Bang Jamal, manggil kita. Innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Itu kubur memanggil kita setiap hari 5 kali. Apa kata kubur yang pertama? Ana baitul wahdah. Aku tempatnya sendiri, di tempatku sendiri, kalian sendiri. Ana baitul wahdah, kata Nabi. Lalu paj'al laka munisan qiraatul Quran. Kata kuburan, kalau nanti kalian bakal sendiri di kehidupan saya dalam kubur, cari kawan buru-buru dari sekarang, cari teman buat ngedampingin kita besok di tempat kesendirian kita. Paj'al laka munisan, cari teman dari sekarang. Apa temannya? Qiraatul Qur'ani, baca Quran. Tuh Quran besok bakal nemenin kita dalam kubur. Nggak ada batasan buat orang yang baca Quran. Makanya saya sering bilang, minimal sehari 1 ain, 1 ain, 1 ain. Ain ketemu ain Pak ya? Ain ketemu ain, terus bisa-bisa 2 lembar, 3 lembar. Ada yang seminggu sampai hatam, seminggu hatam, karena dia udah punya takaran.
dari hari pertama sampai ke Al-A'raf atau ke Al-Maidah, ntar besoknya hari kedua dari Al-Maidah, terus begitu dia punya hancak, seminggu hatam. Nah ini qiraat Al-Quran akan jadi kawan pendamping kita besok dalam kubur, karena kuburan manggil begitu. Misalnya kan subuh nih, besok udah mulai ngehancak, ntar kapan lagi sempatnya waktu hancak lagi terus. Jadi kita punya ini sendiri, punya hancak Quran sendiri ya, punya hancak Quran sendiri, punya lidah. Orang kalau dinikmatin Quran, Masya Allah, nikmat pokoknya. Syifaun lima bisudur, nggak ada lagi obat yang paling indah kecuali Al-Quran. Punya hancak, kita punya hancak baca Quran, karena Quran besok yang bakal nemenin kita dalam kubur. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana baitu zulmati panawirni bisolatil laili. Kuburan manggil kita yang kedua, ana baitu zulmah, saya itu tempatnya kegelapan. Kuburan gelap. Panawirni bisolatil lail, sekarang udah mulai nyiapin lampunya nih, lampu buat kegelapan besok dalam kubur. Apa lampunya? Sholatil lail, sholat di malam hari. Sholat malam, orang-orang lagi asik tidur, kita bangun sholat malam. Nikmat, kena air wudunya juga nikmat. Bagaimana bangunnya? Kesejukan, kenikmatan, enggak lagi orang sholatil lail, sholat malam hari. Nah ini para jamaah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita kadang-kadang suka kepulauan bangun-bangun jam subuh misalnya, akali nama kita, siasatin. Kata Nabi, siapa orang yang melaksanakan sholat sunat witir setelah isya, itu sholat witir nutupin sholat malam sampai subuh. Makanya guru-guru banyak yang melaksanakan itu, habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, langsung sholat witir. Karena witir itu nanti buat nutupin sholat yang ketinggalan di malam hari. Ya bagus-bagus kalau kita udah punya keyakinan, Ustaz bagaimana kalau saya malam nutupnya pakai witir? Lebih cakep lagi. Ini mah orang yang punya khawatir malam nggak bisa bangun, dia nanti habis sholat sunnah ba'diyah isya, sholat sunat witir barang 1 rakaat mah usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saya sholat sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Udah 1 rakaat aja. Paling sedikitnya witir 1 rakaat, paling banyaknya witir 11 rakaat. Nah ini para jamaah, buat memberikan cahaya kita besok dalam kubur. Udah kudu persiapan nih Bang Ram nih. Kita udah persiapan bawa lampunya Bang Jamaah. Bawa lampu besok. Emang gelap kuburan, ya jajal aja kalau pengen tahu, mati duluan. Nah ntar kalau kita udah persiapan tentang sholat malam, berarti kita udah mulai mempersiapkan membawa cahaya di dalam tempat kegelapan kita. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana baitu turabi pahmal al-pirasa wa huwa al-amalus saleh. Yang ketiga, kata kubur, ana baitu turab, saya rumahnya tanah kanan kiri atas bawah tanah semuanya. Ana baitu turab. Hei, kalau kata kita, lo bakal mampir kemari, ini gua kuburan, tempatnya tanah, maka pahmalil piros, siapin kasur dari sekarang. Kata itu kubur, siapin kasur dari sekarang buat besok masuk ke dalam kubur. Apa kasur hamparan besok masuk ke dalam kubur? Wahwa al amalus soleh, biar banyakin amal soleh. Nanti anget kita besok dalam kubur dengan hamparan amal soleh kita. Ini ngaji nih amal soleh ya mak. Amal soleh kita udah mah capek por hadiah, kudu pakai ngaji segala lagi. Niatin jadi amal soleh, nikmat. Kalau udah kita yakin ini, apapun yang kita perbuat, nggak ada yang kita rasa gelisah, nggak ada yang kita jadi beban. Kenapa? Sebab kita lagi mempersiapkan amparan-amparan besok dalam kubur. Karena semua itu kubur tanah. Kubur yang ngomong, pahmalil piros, bawa oleh kalian nanti kasur-kasur kepada kami nanti, yaitu wa huwa al amalus soleh, amal soleh. Saya baca surat An-Nahl sebelum sambung.
jamaah untuk mengikuti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min man siapa orang amila yang beramal ia sholihan akan amal soleh min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan wa huwa mu'min dan dia mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah. Jadi kata Allah, siapa orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan baik dari kalangan laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dan amal soleh itu ditunjang didasari yaitu dengan keimanan. Karena apalah artinya amal soleh kalau nggak ada iman? Orang sholat nggak ada iman, nggak sah sholatnya. Orang puasa nggak ada iman, nggak sah puasanya. Jadi yang menentukan ibadah itu adalah keimanan. Ada orang Kristen sholat nggak sah sholatnya lantaran belum apa? Belum iman. Karena syahadat iman itu jadi pokok dasar untuk mensahkan amal soleh. Nah, orang-orang yang melakukan amal soleh dari kalangan laki atau perempuan yang didasari dengan keimanan, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik buat dirinya. Kehidupan yang baik, janji Allah, jangan dikira kebaikan kita sama dengan kebaikan yang Allah berikan. Kita dianggap ini baik, tapi kebaikan yang dari Allah jauh lebih baik apa yang kita pandang sebuah kebaikan. Kalau Allah yang udah mengatakan baik, maka insya Allah kita akan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pulang dari sini, Allah janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan kamu dengan kehidupan yang baik, kata Allah. Pokoknya niat amal soleh, niat amal soleh, niat amal soleh. Jadi sekali lagi yang ketiga, saya adalah rumah tanah, maka bawa kasur untuk nanti masuk ke tanah tadi yang berupa daripada amal soleh. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana baitul afai pahmal at-tiryaqa wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumu'i. Nah, kata Nabi, kata kubur ngomong, wa ana baitul afai, saya rumahnya akan dihamparkan ular-ular yang berbisa di dalamnya. Kubur ngomong, saya tempatnya ular-ular yang bakal dihamparkan dalam keadaan ular berbisa dalam kubur. Fahmalil tiryaqa, cari penangkalnya dari sekarang. Buat menangkal ular jangan sampai makan diri kita, menggigit diri kita dalam kubur. Apa itu penangkal daripada itu ular yang Allah hamparkan besok dalam kubur? Wahwa bismillahirrahmanirrahim. Mulai diperbanyak membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jangan segan-segan kita ngucap bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada wiridan, nanti wirid, pokoknya jadikan aja wiridan tuh, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus pengen minum, wiridin bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai lupa. Kalau lupa di tengah-tengah baru ingat, aduh tadi minum gak baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi pi awalihi wa akhirihi. Makan, minum, tidur segala macam, atau misalnya lagi itu para di bawa mobil, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, jadiin wirid bismillahirrahmanirrahim. Bagus-bagus bawa tasbih juga. Lagi nyupir bawa tasbih juga, bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahirrahmanirrahim sebagai penangkal ular yang disiapkan dalam kubur. Apalagi penangkal ular besok dalam kubur, wa ihraqud dumu, banyak mengalirkan air mata rasa khosyah ke Allah. Kalau misalnya dengar pengajian ada ini, gampang netesin air mata. Malam-malam lagi ngedoa, netesin air mata. Satu tetesan air mata lantaran takut sama Allah, itu satu tetesan bisa memadamkan api nerakanya Allah Ta'ala. Satu tetesan rasa takut kita sama Allah, itu api
nanti tetesan itu bakal jadi saksi. Di ini ditolak api neraka buat nyentuh badan orang yang suka netesin air mata, yang takut kepada Allah Ta'ala. Jangan dikira itu banyak nangis sama Allah. Ya Allah, bagaimana besok dalam kubur ya Allah, sampai netesin air mata, rasa khasyah sama Allah. Nah ini ihraqud dumu, mengalirkan air mata karena rasa takut kepada Allah, itu sebagai penangkal daripada ular-ular yang ada dalam kubur. Yang kelima, bismillahirrahmanirrahim. Wa ana baitu su'ali munkarin wa nakirin fa'aksir ala zahri qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah yang kelima, kata ini kubur yang ngomong setiap hari sama kita, wa ana baitu su'ali munkarin nakir, saya ini tempat rumahnya pertanyaan malaikat munkar nakir. Fa'aksir, perbanyak oleh kalian ala zohri, di atas punggungku. Di atas punggung berarti ini nih, kita nih di atas perut, di atas punggung bumi. Kalau nanti kan masuk di atas, di bawah perut bumi, masuk kuburan dalam perut bumi kita. Nah kita sekarang ada di tonggong bumi, di punggung bumi. Perbanyak oleh kalian, kata kubur, qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ada tahlil kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kalimat ini adalah kalimat liyumakkina laka antujibahu, agar nanti dengan kalimat ini memungkinkan, memberikan kesempatan untukmu mendapatkan jawaban-jawaban ketika mendapat pertanyaan dari malaikat munkar nakir. Jawabannya itu tadi tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak sama kita kalimat tahlil. Ya pantas kalau ini kalimat dijadikan wirid sama kita, tahlil. Jadi berapa tadi jamaah? Kubur memanggil kita setiap hari setiap hari ini, bukan ini, setiap hari manggil sama kita 5 buat kita persiapan. Yang pertama, saya rumah kesendirian, jadikan bagimu teman pendamping besok dalam kubur, yaitu dengan baca qiraatul Quran, baca Quran. Yang kedua, saya tempatnya kegelapan, terangi saya nanti dengan salat malam. Yang ketiga, saya tempatnya tanah, maka bawa hamparan kasur, yakni amal soleh. Yang keempat, saya tempatnya dihamparkan ular besok dalam kubur, jaga bawa penangkal-penangkalnya, yakni kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan menangis, banyak menangis karena takut ke Allah. Yang kelima, saya tempatnya pertanyaan malaikat munkar nakir, siapkan jawabannya dengan memperbanyak di atas punggungku dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini para jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kepada jamaah, jangan nutup kita kesempatan untuk tidak baca Quran. Mumpung masih ada kesempatan, nggak bisa belajar baca Quran, paling nggak sampai 1 tahun. Kalau ada kesemangatan kita untuk belajar Quran, dikasih jalan sama Allah untuk kita bisa baca Quran. Senangnya luar biasa orang yang baca Quran. Man banyak juga udah bisa baca Quran nggak dilihat lagi. Ada orang yang udah lancar baca Quran, dia kerja, akhirnya Quran diapain? Dilupain untuk dibaca. Ini sayangnya lebih sayang luar biasa dari orang yang nggak bisa baca Quran. Orang yang baca Quran udah pengen bisa baca Quran, udah bisa, Quran ditinggalin. Ini kerugian yang besar. Nah ini kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah tambahkan nur hidayah taufik buat kita semua, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin.